Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana ahsana taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Buddhist Organization yang rahmati Allah, di pagi ini kita kembali berjumpa bersama guru-guru kita, Uncle D dan Abah Ruli yang masih di sekolah Ayah Bunda, sebuah sekolah yang mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang yang amanah dalam mendidik anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, ada yang jadi ayah ataupun jadi seorang ibu, jadi seorang suami ataupun istri, menjadi pribadi-pribadi yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan masih melanjutkan tema yang sudah dibahas oleh Abah Ruli dan Uncle Di tentang fitrah, ya, bahwa manusia memang sudah Allah berikan sebuah fitrah, dan fitrah yang saat ini alhamdulillah insya Allah akan dibahas tentang masalah akil balik, ya, bahwa manusia memang orang-orang beriman terutama akan harus memahami tentang bagaimana posisi akil balik yang tentu sudah kita lalui bersama. Tapi jangan-jangan kita belum memahami apa itu akil balik sesungguhnya. Dan balik tentu adalah sebuah fitrah biologis yang eh, akan terjadi dalam setiap manusia. Tapi tentu akil adalah sebuah upaya yang harus kita usahakan hingga majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita. Dan tentu pagi ini mudah-mudahan keberkahan yang selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan salah satunya kita mari sama-sama memberkahi pagi yang penuh eh, kemuliaan ini dengan keberkahan harta kita. Mari kita sama-sama infak fisabilillah, menjadikan bagian dari amal yang mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal kita. Dan alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, ada Ustaz Uncle Di, ada Abah Ruli. Kita doakan para guru kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan dan juga keistiqomahan dalam dakwah eh, mereka. Kita doakan juga untuk jamaah-jamaah kita yang barangkali sedang ada yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, ataupun ada yang sedang kesulitan, Allah juga beri jalan keluar terbaik. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Sadodi, Abah Ruli, kaifa halukum? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Insyaallah kita kembali ya ke membahas tema yang ini sangat penting sekali, apalagi yang punya anak menjelang akil balik ini. Penting kita memahami apa yang maksud dengan akil balik. Karena banyak sekali kalau saya lihat baliknya kecepatan, Ustaz. Baliknya kecepatan, tapi akilnya malah telat gitu ya. Jadi inilah sebuah fenomena yang terjadi, dan konon menurut para ahli ada juga karena soal asupan makanan yang mungkin tidak lagi sesuai dengan apa yang alami gitu ya, yang harusnya memang sesuai dengan fitrahnya manusia itu makan makanan yang tidak hasil rekayasa gitu ya. Sebuah makanan yang alami itu malah lebih baik gitu ya. Nah itu yang mungkin juga ada faktor-faktor lain yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita. Saya serahkan lebih dulu ke guru kita, Ustaz Dodi Al-Jambari, Jazakallah Ta'ala, untuk memandu obrolan yang penuh hikmah ini di pagi ini, yang Allah mudah-mudahan jadikan kita pertemuan yang Allah jadikan wasilah hidayah untuk kita semua. Fadhil masykur. Baik. Syukran jazakumullah khair. Ta'ala fi kulli hayatikum. Amin amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ruli di mana, Bah? Di rumah Ustaz. Masya Allah. Munawar. Agak ini memang. Kalau udah munawar ini repot kita udah. Itu inner inner beauty kalau perempuan ya. Kalau ini inner charming. Zat, kita mesti bersyukur Zat, bahwa Allah SWT berikan banyak eh,
karunia kepada kita yang kadang-kadang tanpa sadar karunianya itu kadang-kadang kita suka meremehkan, termasuk urusan akil balik ini, Ustaz. Ya, Toh anak kita nggak diapa-apain, nggak perlu diotak-atik, ya pasti akan akil pada waktunya, akan balik pada waktunya. Mungkin jadi bagian yang kadang-kadang kalau nggak mau balik yang kayak apa, mau akil yang seperti apa, ini sebegitu pentingnya kita butuh ilmu untuk membuat mereka masuk ke dalam persiapan. Kan ini fitrah fitrah perkembangan ya, Ustaz. iya, iya, Jadi kalau kita bicara tentang fitrah perkembangan, bagaimana persiapan akil baliknya anak kita itu bagian yang ini bukan mundur ke belakang ngomongin yang kemarin-kemarin enggak, tapi iya, bagaimana sebuah apa namanya? Kita kadang-kadang bingung kapan anak kita dianggap dewasa. iya, Kadang-kadang cukup tanda balik itu. Eh, 2006 saya baca, mungkin udah agak lama datanya, tapi 2006 itu anak eh, di Jakarta Selatan itu yang rawan itu umur 9 tahun. Gitu. Ini kan sedihnya saya ketika, aduh, umur segitu perawan itu berarti di atas itu berarti sudah enggak. Artinya kalau lihat dari kesiapan baliknya, balik lagi ke bagaimana Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah di usia 6 tahun, baru kemudian dikumpuli sekitar 9 tahun, itu ternyata data yang salah juga gitu, iya, secara appendix gitu. Itu gimana, Ustaz? Hari ini kita bahas fitrah iya. perkembangan yang sering terlewatkan, akil balik ini, bagaimana keduanya antara akil dan balik ini berbeda tapi saling melengkapi, gimana? Menjadi mukallaf yang kuat, dewasa dalam iman, akal dan tanggung jawab gitu. Ya. Bismillah, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwatan iman. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan muajahah di hari Kamis ini di berapa ya? 17 atau 18 ini. Nggih. Karena kemarin dua hari yang lalu ya kita ada apa namanya? Ada gerhana bulan pas malam 15 ya. Tadi sekarang udah kita Sekarang tanggal 18. 18 nggih, 18. Ya. Jadi untuk besar, kalau saya bilang untuk besar tuh anak nggak ada diapa-apain juga udah gede Iya, sendiri. iya, iya. Untuk balik itu nggak usah diapa-apain, balik sendiri. Kalau saya gitu. Hmm. Untuk balik itu karena balik itu Sampai. memang, iya, nanti urusannya adalah perkembangan fisik, perkembangan yang sifatnya memang biologis. Dijarne, kasih makan aja cukup. Ya, Kasih makan cukup, udahlah. Nanti apakah dan sebenarnya juga tidak ada balik yang terlalu cepat. Memang memang ya memang masanya, udah masanya. memang masanya. Mau 9 tahun, mau 10 tahun, mau 11 tahun itu range aja ya. Bahkan Ya, kalau nanti Imam Nawawi dalam kitabnya itu nanti menyebutkan memang kalau tanda balik itu nanti ada batas atasnya sekitar 15 tahun, kalau enggak ya sudah begitu sudah balik gitu kan. Jadi makanya kalau saya bilang sebenarnya untuk jadi balik itu udah dibiarin dan kasih makan cukup, ya. selesai urusannya. Dan ini sudah kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjadi punya akal. Ini yang sebenarnya Allah sudah kasih semuanya. Kan ini potensinya nyatu ya, menyatu ya. Secara biologis, secara physically, otak akal itu nanti nyambungnya di otak dan otaknya sudah ada. Otaknya udah ada, kecuali kita nggak dikarunia otak apa namanya, misalkan otaknya nanti dikasihnya udah usia 10 tahun, kan nggak gitu juga konsepnya. Oh, udah ada isinya di otaknya Ya. segimana-gimananya gitu ya. Segimana-gimananya itu sudah ada otaknya, sudah ada, Allah sudah Modal ya, berikan modal itu awalnya. modal, iya, modal awalnya sudah ada. Jadi semuanya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sudah ada. Nah, ini yang menjadi penting akhirnya bagaimana kita semuanya nantinya memastikan ketika proses balik ini, karena nanti kan kita paham kan, mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang menerima beban, orang yang Ya, sudah siap menerima terbebani. beban. Hmm. Loh, Ustaz, kok hidup itu kok beban? Ya, Hmm. beban beban ini jangan diartikan sebagai Negatif. yang negatif, bukan. Beban ini adalah bagaimana kesiapan dia untuk menjadi dewasa. Kan sekarang itu kemarin ada obrolan gini, anak-anak zaman sekarang mendingan disuruh kerja daripada disuruh nikah. Hmm. Ya, Untuk suruh kerja mereka masih masih siap, tapi kalau suruh nikah mereka berat.
Karena ada beban tanggung jawab yang nggak Ah, ngurusin diri sendiri aja nggak beres, apalagi ngurusin anak orang gitu ya. betul. Ini yang hari ini jadi banyak yang saya tuh beberapa kali itu udah bisa nggak nanti nanti dan pertanyaannya yang lucu. Om nanti kalau aku cerai gimana? Nikah aja belum udah ngomong cerai. Saya bilang. Nikah juga belum. Saya bilang itu kan asumsi kamu kan. Asumsi bahkan kemarin saat saya lagi ngurus ini akhirnya qadarullah agak batal ya itu kurang kurang 2 minggu lagi menikah. Harusnya menikah itu kemarin tanggal Insya belum Allah. 4 hari lagi. 4 hari lagi besok itu nggak jadi. Alasannya nggak cocok. Ini nggak cocok gimana? Kemarin gimana ceritanya udah undangan sudah segala macam. Ya, Sampai ke undangan bisa ngomong nggak cocok. iya sudah semuanya udah tiba-tiba Ya nggak Allah. cocok. Nah saya bilang tadi inilah nantinya. Karena apa? Hari ini saya bilang hari ini untuk kita saya tidak akan ngomong pada bab baliknya ya bab Ya, baliknya karena itu sudahlah nanti bab balik itu automatically. ya sudah dan ini yang penting nanti bagaimana orang tua ngobrol lah ya ngobrol sama anak-anaknya. Tanda balik itu kan nanti jelas ya kalau apa namanya untuk laki-laki gimana perempuan Mimpi gimana. basah. Ya, Ya, itu sudah baik. bisa. Tapi Itu bagaimana tanda tanda biologis saja lah biasa lah ya. tanda biologis biasa dan itu, nah cuma seringkali kita itu lupa, nggak pernah nanya anak-anak kita dan nggak pernah tahu Hmm. kapan sih Ya, anak ya. kita itu, anak kita kapan. Nah, itu nanti menurut saya perlu nanti silakan kita explore belakang. Ya. Tapi kembali lagi pada bagaimana menyiapkan dia untuk dia siap menerima beban. Oke. Itu di ranah akil ya, Ustaz, ya? Betul di ranah akil, Sat. Kan Ranah kedewasaan akal, kemampuan berpikir benar salah, ngambil keputusan dengan hikmah, itu kan bisa balik dulu tapi belum akil kan, Ustaz? sangat mungkin, Ustaz, sangat mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita nggak pakai standar kalau saya bilang standar standar untuk apa namanya tumbuh kembang anak Hmm. seharusnya barengan. Oh, Walaupun nanti pada tingkatan tertentu ya, kalau misalkan gini, akil itu sebenarnya sesederhananya dia sudah bisa mohon maaf ya, cebok dengan tangan kiri itu sudah makan dengan tangan berakil. kanan. Oke. Dengan iya itu sudah akil. Oke. Dia bisa makan dengan tangan kanan, memilih makan dengan tangan kan itu udah akil. Oke. Nah, Ini itu kan ini. butuh butuh pembiasaan ya, makan Nah, pakai tangan kanan. Tangan nah, kanan saya. Itu pembiasaan itu dimulai dari sebelum sebelum usia akilnya nyampe gitu kan ya. betul, betul, betul. Oke. Ini makanya saya bilang, ternyata ulama-ulama itu mengatakan akil itu sederhana, tapi saya bilang, tapi jadi tidak sederhana hari ini. Karena Hmm. banyak anak-anak hari ini yang ternyata makan saja, itu mereka nggak mau pakai tangan kanan. Oke. Saya bilang, Karena tidak ada pembiasaan atau gimana, Zat? satu mungkin dibiasakan, satu mungkin sudah dibiasakan, tapi selalu melihat banyak paradok. Tapi ternyata yang nyuruh ternyata nyomotnya pakai tangan kiri. Hmm. Contohnya ya. Ya, jadi kan kemarin juga lagi ada yang diskusi sama saya, Ustaz, anak-anak itu kan butuh pembiasaan ya. Saya bilang tidak hanya pembiasaan, tapi juga butuh contoh. Nah, akil ini nanti kan otaknya jadi confused. Ya, Bagi, konsepnya apa, prakteknya apa nah, gitu. akhirnya disitulah jadi pemilihan memilih lah. Buktinya di situ aja bisa, situ aja boleh, kenapa saya nggak boleh? Ya, 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 ya. Nah, ini yang menjadikan akhirnya konsep akal akil itu menjadi hancurnya di situ, Hmm. hancurnya di situ. Oke. Eh, kalau ada eh, tubuh dewasa tapi masih kekanak-kanakan, ini keseimbangannya mesti gimana, Zat? Artinya gini, saya melihat nggak tahu ya, childhood dengan childish itu kan beda ya. Ya, Childhood itu kekanak-kanakan dalam konteks dia riang, mudah memaafkan gitu ya, ya, yang take it easy, dibawa asik aja. Apa? hmm, Saya melihat ada unsur tanggofulnya di situ. ya, Udahlah santai aja, dibikin 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 asik aja gitu. ya, Berbeda dengan orang yang kemudian yang satunya tadi saya bilang dia kekanak-kanakan, kekanak-kanakan antara childish dengan childhood itu kan saya lebih senang childhoodnya gitu ya. daripada childishnya gitu. Kalau childish kan ya akilnya nggak berkembang bener nih. Gimana sih? Nah, ini nanti akhirnya pada posisinya adalah ketika dalam proses pendidikan terlalu banyak ranah emosi yang dimasukkan tanpa nanti.
Kan seperti yang kita sering saya bilang ya, di Ya. 2 tahapan itu. Tahapan pertama itu emosinya selesai, kemudian tahap akhirnya ditinggalkan. Kita hari ini emosi terus, emosinya sangat optimal. Nah, setelah itu akhirnya proses berpikirnya tidak Hmm. dikuatkan. Padahal Apa kalau stimulannya kurang atau memang em, nggak kebayang harus ngebenahin juga atau gimana? Nah, seringkali kita terjebak. Kadang-kadang kan kesannya itu sangat logis, padahal itu kan enggak kesannya gitu kan. Ya kan Contohnya kata contoh, cepet mandi dong. Mama itu nggak seneng loh, Dok. oh ya ya Sebentar, ini mau sekolah, kamu itu gini 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 gini. Ya, ini kan emosi, bukan ya sederhana. Mandi itu kalau kamu ke sekolah mandi, satu badan kamu lebih segar. Ininya gini kan, logiknya gini ya, ya ya logiknya gini. ya. Tapi yang muncul itu kamu sih, wah, tadi malam tidurnya begini, anunya begini, Hmm, mama hmm, udah bangun ya. hmm. Yang muncul itu, mohon maaf, yang muncul itu Tumpukan emosi. emosinya, letupan emosinya yang muncul. Ini yang sering kali terjadi. Akhirnya yang muncul adalah emosinya yang berlebih. Oke. Kalau kalau usia berapa kita mulai diskusi kausa prima itu apa sebab akibat itu hukum 7 tahun, tabur tuai itu 7 tahun, 7 tahun ya tujuh sampai tahun. Sampai nanti usia 14 tahun. oke. Nah, disinilah usia akil, nah, usia balik itu di sini kan. Usia balik di Mm-mm. sini. Bukan hanya sekedar wajib tapi kasih alasan-alasan yang logik gitu ya. Betul. Dan itu peran ayahnya sangat kuat. Hmm. Kan Karena, biasanya anak-anak itu di umur 10 sampai 12 tahun suka membantah. Zat. ya, Itu mestinya jadi ruang dialog kan mestinya. Jangan sangat. jangan kitanya Betul. marah kan. Betul. Kamu ini kayak Israel aja kebanyakan bantah lah. Ini kan jadinya kenapa di bapak-bapak Israel. Itu anak bapak ibu bukan anak orang Israel gitu loh saya bilang. Ya, ini yang sering kali bahwa kita itu kamu udah gitu nanti Ustadz tolong tuh anak saya itu diajarin saya itu kan sering dapat gitu Ustadz. Iya Sering ya. dapat limpahan Ustadz. Limpahan dia betul. Anaknya sopo sih kudu sing ngajar sopo gitu kan. Yang Oh, berulah siapa kita dapat iya. pulungnya itu. Ya sederhana, pertanyaannya mungkin sederhana tapi kita usah jawabnya. Mah, eh apa namanya? eh, hewan itu emangnya nikah dulu ya kalau punya punya anak. Nah kan jawabannya kan tinggal iya apa tidak aja kan. Ya, Kan pernikahannya hewan sama pernikahan manusia berbeda gitu saja kan. Kan di, dijawabnya iya dulu nggak iya, ada masalah iya, kan gitu loh. iya. Ya enggak Setuju kita. aja dulu gitu. Iya gitu kan. Apa misalkan seperti saya contohkan dulu anak saya bilang, Abah, awan itu empuk apa keras sih? Iya kan, karena kan anak-anak sering lihatnya Ya, sering ya, lihat di TV ya, apa lihat di ya. di 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 YouTube naik awan, kadang-kadang jalan di atas awan, oh berarti awan itu keras ya kan gitu. Dan dia bertanya itu kan biasa-biasa saja. Ayah, Umi dulu itu aku keluarnya dari mana kalau waktu dari perut Umi? "Us, jangan nanya gitu, nggak pantas loh. Ah, ya, ya, ya. Jadi akhirnya otak anak kita, keingintahuan anak kita itu sebenarnya kita yang mematikan. Logic thinkingnya jadi hancur ya. Betul. Dengan alasan tadi, hus, nggak sopan. Hmm, ya. Padahal Seolah-olah itu belum waktunya, padahal sih kapan aja bisa. betul, betul. Nah, ini ya saya bilang tadi, kenapa akhirnya proses akil itu menjadi sangat sangat rendah, sangat rentan, karena memang tidak kuat di sininya. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua dalam proses akil balik ini. Saya bilang, untuk balik saya tidak kembali lagi. Untuk balik dibiarin aja balik. Ya, Tapi setelah balik, dia punya kewajiban untuk memilih. Dan berarti gini kan, berarti tidak bisa pas balik baru bisa milih. Sama dengan ini ya, ajaran sholat. Ajari anakmu sholat di usia 7 tahun, tapi kalau wis 10 tahun gak kelam sholat, pukulan kan gitu kan. ya. Tapi berarti kan ada proses. Sama dengan proses balik ini. Anak-anak untuk balik itu ternyata ternyata dalam dalam kajian itu rata-rata 9 tahun, 8 9 tahun. Ya. Nah, berarti kan memang ada waktu sekitar 2 tahun atau 3 tahun untuk menyiapkan proses akilnya. Hmm. Nah, ini yang waktu kalau kita bilang golden time-nya Ya, ya. ini harus disiapkan. Kalau anak umur berapa mulai diajarin supaya maksud saya gini, kalau diajak main game Ya, itu dia akan nolak karena udah azan. Itu di usia berapa mesti?
harusnya. Nah, ini kita pembiasaan dulu nih. Ini kita ngomong dalam jalur pembiasaan. Di usia 0 sampai 7 tahun pembiasaan. Ketika aktivitas, azan, semua aktivitas berhenti. Oke. Itu pembiasaannya. Nah, dan di usia 6 tahunan sudah diomongin tuh. Nanti Oh, kalau udah begini, ininya begini. preconditioningnya jelas ya. Ya, preconditioningnya tetap. Jadi tetap sebenarnya tidak bisa udah kalau 6 tahun dibiarin, 7 tahun langsung diskak. Ya nggak bisa begitu. Mesti anak Ya, kaget loh. Kemarin kok nggak begini. Tapi bahwa preconditioning ini penting. Nah, ya. kemudian sudah ketika dan dia pride-nya sebagai anak 7 tahun itu dia ditumbuhkan. Kakak udah gede. Hmm, Kakak udah gede. Jadi begini. Nah, tidak hanya di situ. Nanti mulailah kakak boleh milih. Kalau beli apapun dia sekarang nggak karena lucu-lucuan. Tapi ya. dia diberikan apa namanya suruh milih. Kakak sekarang sudah bunda kasih kesempatan untuk memilih. Oke. Nah, disitulah nanti mulai dia misalkan jajan dikasih uang 5.000. Oke, kamu boleh milih jajan tapi maksimal harganya 5.000. Oke. Nah, dari situlah nanti ketika dia proses memilih, nah itu kan nanti setelah proses beli, kemudian kan setelah selesai baru nanti, kenapa kamu milih ini? Jangan lagi milih udah dia omongin, jangan begitu. Baru juga Ya, ya, milih, ya, ya, jangan yang ya. itu. Di rumah juga ada. Jangan, katanya suruh milih. Nah, loh, ini yang kejadian saat akhirnya Ya, 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 ya. ada anak sekarang yang saya tangani anak ITB, kuliah di mana? Terserah bunda aja. Waduh, kalau udah Terserah. habis inisiatif itu rusak bener itu. Dia bilang, lah kenapa saya harus milih? Kan kalau saya milih juga nanti ternyata pilihan saya Ditolak. Iya. ditolak. Bahkan bab makan aja, kakak makan makan apa gitu kan? Waktu itu mau konsul ke saya ketemunya di tempat makan gitu kan. Kan mau makan apa? Ya udah ini aja ya. Padahal anaknya udah milih. Saya bilang di hati, udah clear, udah jelas, udah selesai. Saya bilang. Serta welo-welo itu. Iya, jadi kadang-kadang saya bilang, ya Allah, katanya suruh milih. Nah, memilih itu kan berarti kan ada ranah emosi, ada ranah akal di situ. Ya, ya. Kenapa saya milih, taruh lagi, kenapa saya milih baju warna merah? Oh, karena di rumah saya udah punya warna hitam, warna biru. Makanya saya pengen warna merah, biar warnanya Hmm. berbeda. Sah kan? Ya, Atau sekarang saya lebih suka warna merah daripada warna ini. Kan alasan-alasan itu tuh nanti di belakang. Tapi bahwa dia memilih untuk A, selama pilihannya tidak melanggar syariat, why not? Lah, ya. inilah berarti perlu, dan kadang-kadang gini, tapi dia tuh kalau pakai baju warna itu tuh kurang cocok Sa, dengan kulitnya. Itu kan versi kita. Jangan jangan pakai ungu itu warna janda. Wah, sejak kapan warna Iya. ungu jadi warna janda? Iya, itu yang menurut saya jadi seringkali jadi masalah. Nah, kenapa berarti akal ini kembali lagi bukan berarti ibu tidak ya, tetapi Ya, di sini posisi ayah itu sangat kuat untuk oke. pembentukan akal itu. Kasih kasih diskusi-diskusi menempatkan amanah-amanah kecil gitu bisa ya, Zal? Sangat mungkin, Sat. Oke. Jadi kayak tadi apa suruh belanja tapi belajar akad itu kan kalau di Islam ini kan akad baru bisa dilakukan ketika anak akil balik. Iya, Itu mungkin mulai dari situ kali persiapannya. betul. Betul. Makanya sebenarnya kalau saya itu saya dulu sangat bersyukur Sat ya. Ibu saya itu sering nyuruh saya belanja. Hmm. Tumbas ini jadi kalau karena anaknya laki-laki dua, saya diminta untuk belanja ke pasar, beli beli ini, beli ini, beli itu menjadikan akhirnya apa? Kan sesederhana milih timun gitu ya, milih Hmm. timun. Itu Oh tuh iya iya. sederhana kan? Nanti kan udah nyampe rumah, ibu bilang kalau nanti lagi kalau milih timun itu nih loh, yang ininya kayak begini, itu yang tandanya masih. Oh ya 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 ya. Loh, apakah berarti ibu tidak bisa menanamkan akil? Bisa, tapi beda dengan bapak. Kalau bapak dengan gitu, kalau ibu itu kan lebih dengan kayak gitu kan. Nih, ini gini. Kalau terong yang masih muda itu begini. Kalau kamu beli ini itu begini. Nah, itu jadi hal-hal. Oh, nanti kan. Oh ya, oh berarti begitu ya. Jangan langsung dimarahin. Nenek sering-sering kali. Nah, Ya. hal-hal sederhana ini saya bilang bahwa stimulan-stimulan itu menjadi sangat penting. Tapi masalahnya anak sekarang, non sewu ini anak atau cucunya masih ada yang ke pasar tradisional nggak? Ini udah nggak ada Ya, kelihatannya. ya, ya. Gini. Semuanya serba klik-klik, kelak-klik udah. Ya. Atau kemudian ke mall ya, kalaupun ke mall gitu ya, di mall ataupun di supermarket gitu kan. Mereka juga, nih Kak, nih ini beli ini. Mereka kan taruhlah ada harga beras ya, taruhlah beli sesuatu. Hari ini kan selalu ada komparatifnya. Ini harganya Ya. 2.000, ini 2.500. Ini begini, ini begini. Nah,
Kan nanti suruh juga dia milih, ketika dia milih, Kak, kalau ini bumbu ini lebih asin dari bumbu ini. Misalkan kan alasan-alasan rasionalnya itu Ya, dimunculkan ya, gitu. ya, ya. Gitu. Dirangsang untuk bisa begitu ya. Betul. Nanti urusan apa kapan diajarin malu, malu malu dia kita atau apa ke ruang tertutup kalau ganti baju atau kalau apa pipis nggak boleh di sini apa itu di usia berapa Sat? Nah, ini saat malu itu sebenarnya kan bagian dari awalnya, bagian dari emosi. Oke. Malu itu bagian dari emosi. Dari awal sudah diajarkan masalah, mohon maaf ya, yang tidak mengajarkan malu pada anak kita siapa hari ini? Dengan mengganti diapers di mana-mana. Hmm. Ya, ya, ya. Aura terpapar begitu aja gitu Oh ya. iya, bahkan sebenarnya kalau kita mau di ini kan bahkan mohon maaf ya, hari ini itu kan ada tempat untuk menyusui, ada tempat Ya, untuk mengganti nursery diapers itu di ya. toilet pun ada kan. Ya, ya. Mohon maaf, kadang-kadang kita pun ganti diapers itu di ruang tamu, di ruang Hmm. tengah. Tidak Ya, ya, tidak tidak masuk di kamar, ruang-ruang tertutup. Sebenarnya mengajari makhluk itu dari kecil, dari memang dari usia dini pun sudah. Kenapa? ya. Mereka sama dengan tadi ngajarin makan. Saat makan yang bagus itu, kita itu orang Indonesia itu kan sering, saya sering di ini orang Indonesia itu kalau makan diajak jalan-jalan sambil digendong, mohon maaf ya, 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 mbah-mbah itu ya, eyang-eyang, ya. para uhti-uti, uti-uhti itu. Ya, itu seringkali biar anaknya mau makan, akhirnya di Terlalu. mana-mana sambil didulang gitu kan. Nah, ya memang mohon maaf, yang terbaik adalah ya makan tuh duduk. Makanya kalau dalam ini sebenarnya orang Barat saya bilang lebih ini, anaknya dikasih apa namanya, tempat duduk bayi, Wheelchair. Hmm. itu dimakannya di situ, udah Hmm. mau nggak mau di situ. Bukan dengan atas nama biar gampang biar makannya banyak, akhirnya dia dia jalan-jalan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak tepat. Ya, Nah, ya. itu. Bahkan Itu penerapan awal tanggung jawab syariat jadi dimulai di usia itu ya. iya, dari 0 tahun. Nanti ketemu ketemu bab sholat, bab puasa, bab zakat itu di situ ya. Iya, Oke. Kan makanya kalau kalau seperti nun sewu, balik itu kan kayak hardware ya. ya, Kamera tajam, RAM-nya besar, sedangkan akil itu softwarenya gitu kan. betul, betul, betul. Kalau hardware-nya sudah ada tapi software-nya belum diupdate ya sering error gitu kan. Ya. Atau kayak mobil sport gitu. Mesinnya kenceng, akil itu supirnya kan gitu. Mobil udah ada tapi nggak ada supirnya ya kan bahaya. Dan update itu bukan sekali install waktu tiga Ya, jam ya, langsung jadi. ya, Tapi ya, update itu kita tuh update-nya software part by part, Sat. ya, Satu sambungan, satu sambungan. Nah, sambungan ini kan mulai dari 0 tahun sampai 7 tahun. ya. Nah, sambungan itu berbentuk apa? Berbentuk stimulan-stimulan. Awal, Dialog bisa kan, Zat? oh Artinya sangat nggak bisa. cuman sekedar menyuruh gitu kan. Kalau menyuruh kan lebih kalau dalam ilmu pendidikan itu kan pedagogi ya. Ya, Tapi kalau andragogi kan anaknya yang suruh berpikir. ya. Nah, itu gini, jadi tadi saya bilang di awal itu, kalau kapan dialog intens 7 tahun, tapi kapan memulai dialog lah ini. Memulai dialog di usia 5-6 tahun sudah harus dimulai dialog. Ya, Tapi ya. kapan intensnya itu di 7 tahun. Nah, dan bahkan Itu sambil siapa? Bapak atau ibu? kalau dialog gini, lebih lebih banyak di bapak, lebih banyak. Tapi bukan berarti ibu tidak. Kalau Gitu. bapak yang menang toh keputusan atau gitu gimana Nah, ini, sih? ini ATM-nya, ini ATM-nya. Udah ada beli. Allah. Ya, ini yang saya sampai. Loh, tapi kalau ayahnya nggak ada gimana, Sat? Yuk, yuk, kalau ayahnya nggak ada ya sudah nggak. Memang emang dunia ini, saya bilang dunia ini ideal enggak kan? Dunia nggak ada yang ideal. Kalau ayahnya, qadarullah ayahnya tidak ada, ya berarti ibunya harus juga memastikan Ya. proses-proses dialog itu berjalan. Atau Nah, ada tapi tidak hadir. nah ini saya bilang, sekarang pertanyaannya mau nunggu atau mau udah eksekusi? Kalau saya gitu, kalau saya udah jangan. Oke, Kalau oke. nunggu-nunggu nanti juga Nggak nunggu. selesai. Iya, apalagi mohon maaf, kita menghukum menghukum pasangan kita melalui anak kita itu jauh lebih mengerikan. Waduh, itu saya dengar dengar topiknya aja udah serem banget itu. Kan Ali yang bilang bahwa didiklah anak sesuai zamanmu karena mereka tidak hidup di zamanmu.
Ya, Ali atau Rasul tuh? Ali. Nah, Ali ya. Ya, Iya. Eh, saya jadi kebayang di surat 37 ayat 102 itu bagaimana Nabi Ibrahim nanya sama Ismail itu. Kalau aku harus menyembelihmu, menurut ya, pendapatmu bagaimana? Itu keren banget menurut saya sih. Apa di kita itu cara belajar siswa aktif itu ya? ya, Itu pembekalan yang menurut saya luar biasa karena dari tafsirnya itu antara usia 8 sampai 10 tahun Ustaz, di ya, beberapa penjabaran para mufasir itu. ya, Tapi rasanya kalau kita nggak ngobrol sama jamaah, rasanya agak kurang arif nih Ustaz. Kita iya. ngobrol sendiri aja Ustaz. Ustaz Khalis, mohon izin Ustaz, karena biasanya kalau Kamis ini kita agak belepetan sama jadwal. Jadi kita serahkan berbagai rahmatnya sama Bapak Ibu yang di Zoom ini. Monggo, silahkan. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Silakan jemaah, masih ada waktu ya kita untuk ngobrol banyak nih dengan eh, guru kita Uncle Di dan Abah Ruli. Apalagi berkaitan dengan anak-anak kita yang barangkali ada yang sedang menuju balik gitu saja. Itu Hmm, penting banget nih kita mengetahui, mengenal, apalagi yang namanya akil balik ini sering tidak beriringan ya, Ustaz. mhm, Yang baliknya memang menurut para ahli memang apakah memang pengaruh hormonal ini saat balik ini kan mhm, seringkali orang eh, kalau dibanding-bandingkan akhirnya kan dengan hmm, zaman dulu pas kita atau orang tua kita mungkin di usia-usia balik ini anak laki-laki udah usia 10 tahun udah balik gitu kan. ya, Usia udah ada kekeralan mimpi gitu kan hmm, atau mungkin hmm, eh, ciri-ciri lain. Nah, itu kan kata saya baca pernah beberapa artikel yang ya, menyatakan kan asupan makanan salah satunya, kemudian ya, stimulus dari gadget juga bisa, kemudian jadi faktor lingkungan, stres, lingkungan juga mempengaruhi eh, hormonal karena ini berkaitan ya, dengan hormon gitu ya, ya, yang menjadikan anak-anak kita nih menjadi mungkin cepat menstruasinya atau mungkin yang ya, perempuan ya, kemudian yang juga laki-laki jadi eh, cepat itunya baliknya. ya. Apakah bisa di ini ya Seth, soal balik mungkin bahas soal balik dulu. Oke, secara kalau bicara soal balik sebenarnya apakah lebih cepat? Kalau saya melihat kalau kajian-kajian literatur ya sebenarnya sama saja. Dimulai dari 8 tahun kan, 9 tahun itu kan sebenarnya sama. Saya belum pernah melihat ada yang lebih cepat daripada itu. Cuma dulu itu, dulu bukan dulu ini, kalau dulu karena stimulasinya kecil, jadi kesannya lambat. Kalau dulu kan kesannya lambat karena stimulasinya memang tidak terlalu banyak. Hari ini itu sudah ya kalau tadi Ustadz Dodi bilang sebenarnya apa yang terjadi dalam zaman Rasulullah sekarang terjadi, ya kan? Apa yang ketika nanti proses zaman Rasulullah itu ya sekitar 8 9 tahun itu sudah. Nah, sekarang itu kembali pada itu tinggal tapi pertanyaannya adalah pada waktu itu gini kan kalau kita lihat kalau kita pakai standarnya Siti Aisyah misalkan eh, apa namanya Bunda Siti Aisyah, beliau itu di masa kecilnya dia sudah sangat brilian gitu loh. Gitu loh. Kenapa beliau juga sudah ini yang menjadi penting. Bagaimana akhirnya anak ya kalau tadi kita pakai standarnya Nabi Nabi Ismail misalkan Nabi Ismail yang sangat luar biasa sekali di usia 8 tahun sudah diajakin ngobrol sama bapaknya mau disembelih. Sembelih itu ngomongnya tentang kematian loh. Udah gitu nanti dia dia fatherless lagi kan. Kurang gimana lagi tuh. Udah fatherless. Maksudnya nggak pernah ketemu bapaknya. Udah gitu dia ngomong tentang kematian. Kalau anak sekarang bilangnya kan saya sering bilang, lu tuh siapa ya datang-datang ngerawat gua kagak ngasih gua kagak tiba-tiba datang mau nyembelih gua, ya kan? Lu toksik banget sih kalau anak sekarang bilangnya gitu Ya, lu ya, toksik ya, banget. ya. Nah, ini yang sering yang ini maksud saya kenapa? Bahwa dalam konteks nyari makanan yang toyib pasti harus. Karena nanti urusannya sebenarnya bukan pada bab balik hormon baliknya saja, tapi yang lebih mengerikan adalah hormon-hormon emosinya yang lebih 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 apa namanya dominan. Ikan yang di situ sebenarnya. Akhirnya hormon-hormon yang lain, hormon-hormon seksualnya juga lebih cepat apa namanya bertumbuh. Kemudian kalau di dalam penelitian itu ketakutan itu salah satunya karena dari makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung hormon. Hormon ayam dan lain sebagainya yang terlalu banyak hormon-hormon
Hormon-hormon suntikan itu menyebabkan kita itu seringkali anxiety ya. Kita itu sering ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran itu karena makanan-makanan. Itu terjadi, iya. Tapi terkait dengan balik tadi, makanan itu hanya satu stimulan saja. Tapi pertanyaannya kalau saya lebih gini, ya tadi, kita udah kasih makan, mau dikasih kayak gimana pun anak itu pasti akan balik. Udah deh, mau dikasih makan apa aja balik dia. Tapi pertanyaannya, Sani, sudah belum kita memastikan ini akhirnya berjalan. Dan ini nyambung dengan obrolan kita kemarin, fitrah belajar. Fitrah kenapa? Saya bilang tadi, untuk ngomong akil itu bagaimana akhirnya dia belajar kan. Nah, belajar ini berarti yang belajar itu orang tuanya atau anaknya. Itu kan paling sederhana, pertanyaan sederhana. Yang belajar itu anaknya atau orang tuanya? Ternyata yang harus belajar itu anaknya. Orang tuanya juga harus belajar. Belajarnya berbeda, belajar bagaimana nanti mendelivery, memberikan contoh. Karena tadi dalam usia kecil, praakil itu yang paling penting adalah bagaimana tentang contoh, ya kan, contohnya. Nah, yang kalau sudah gede, nah ini beda lagi, ngomongnya tentang dialog. Nah, ini yang perlu di clearance dari untuk semuanya, gitu. Ustaz Holis. Baik. Jadi dimulai dengan teladan, kemudian prabalik ya, Ya, praakil, kemudian setelah akil memang yang harus diperbanyak adalah dialog dengan anak-anak. ya, Silakan jemaah yang ingin berbagi, sharing, atau juga mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan akil balik ini. Karena memang yang paling penting tadi yang disebutkan oleh Ustaz Ruli itu adalah soal akil ya. Betapa kalau kita mencontoh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, tentu dua sosok yang memberikan pemahaman tentang bagaimana hubungan dua sosok ini ya antara ayah dan anak yang begitu penuh dengan dialog-dialog iman ya ketika menyembelih akan menyembelih dan akhirnya menjadi syariat kita. Yang Silakan. yang menarik begini, Ustaz Afwan. Eh, kalau sambil nunggu pertanyaan, eh, ya, kemampuan Ibunda Hajar menghadirkan sosok ayah meskipun fatherless secara presence, ya, secara kehadiran tidak ada. Tetapi kan ini kemampuan yang sangat luar biasa menurut saya menghadirkan bahwa ada untold stories yang Ibunda Hajar itu memberikan satu pemahaman kepada Ismail alaihissalam bahwa bapakmu itu nabi nak. hmm, Bapakmu itu lebih dekat kepada Allahmu daripada kepada kita. Jadi ya, kalau dia datang, itu kayak seolah-olah ada pesan maafkan dia ya, ya, taati dia ya. Itu bagian yang menurut saya jadi alasan yang sangat penting buat para ibu untuk tadi ngambil peran di ketidakhadiran ya, ayah gitu kan. ya, Itu gimana? Salah betul, nggak saya nangkap itu, Ustaz? betul, Ustaz. Jadi ada dua pendekatan kan. Pendekatannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf Hmm, ketika dipukul dadanya. ya, Kamu tuh ya, ya. bapakmu Nabi. Itu Oke, pendekatannya bapaknya Nabi 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 Yakub dan Nabi Yusuf. ya. langsung dengan langsung dengan dialognya gitu. Tetapi ketika makanya saya bilang contohnya kan ada dua. Contohnya pakai contohnya Ibunda Hajar atau Nabi Yakub. Dan dua-dua kalau di Nabi di apa namanya di sini kan kalau pendekatan Nabi Siti Hajar dengan tadi pride-nya ditumbuhkan ketika memang itu tidak ada. Dan itu saya bilang tadi, ini beliau tidak fokus pada kondisi-kondisi ya gimana dong ya kan ini Hmm, tidak fokus hmm, pada situ hmm, tapi pada hmm. fokus pada solusi. Memang ya sudah, memang makanya kan tadi ketika jelang berangkat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, Siti Hajar langsung nanya ini perintah atau keinginan kamu. Nah, ya, 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 ya. Verifikasinya clear ya. Ya, clear dulu kan, di sini dari clear dulu ini perintah atau memang keinginan. Kalau perintah ya sudah clear. Ya sudah perintah berarti clear, memang ini adalah akhirnya menjadi oke tugas. Nah ini saya bilang makanya di sisi lain, apalagi kebayang lo zaman dulu Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak ada WA, nggak ada apa namanya video call gitu kan. Kalau sama sekarang mah mungkin hal-hal kayak gitu masih masih inilah ya, masih bisa minimalisir dengan adanya hal-hal seperti itu gitu. Tetap hadir meskipun nggak ada depan. Iya, masih masih ada sedikit-sedikit inilah gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang beda banget Ya, kondisinya. ya, ya. Nah, ini yang menurut saya jadi tadi ya, bagaimana hari ini semuanya punya tugas dengan kondisi apapun.
Misalkan tadi di sini kan kondisinya oh nanti ayahnya nggak ada atau inilah begini begitu begini begitu. Karena ya saya bilang tadi nggak ada kondisi ideal nggak ada lah. Gitu. Tidak ada yang ideal banget gitu. Enak ya jadi anaknya si itu, alah itu mah Wang Sinawang tok saya bilang udah itu hanya kelihatannya dong enak ya jadi anaknya Ustadz Holis setiap hari ditemenin, nah kan gitu kan. Kan kelihatannya doang saya bilang gitu kan Wang kelihatannya Sinawang. oh ini banget gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan hidup dalam kehidupan orang lain, hiduplah dalam kehidupan kita sendiri. Itu seketika langsung hilang kesyukuran kita, Ustaz. Kalau Nah, kalau ngurusin orang lain itu. nah, begitu itu yang jadi masalah akhirnya, akhirnya syukurnya hilang dan ingat ketika syukurnya hilang, ngeluhnya yang dapat, Masya kata Allah. Allah dalam dalam Al-Qur'an itu di hatinya ada penyakit sama Allah ditambahin lagi. Dalam Al-Baqarah kan begitu. Ya, ya, ya. Masya Allah. Bapak Ibu, monggo silahkan kita sharing Iya. tentang mungkin ada yang kelewat dari bagian akil dan baliknya. Baliknya udah pasti balik lah. Ya, tapi itu tadi, akilnya itu kita butuh persiapan. Saya nggak tahu. Bapak Ibu yang masih punya anak kecil-kecilnya yang saya ingat cuma Mbak Andreni sama Teh Nadia yang sering interaksi langsung sama anak-anak kecil-kecil itu gitu. Oli, mangga. Oke, Ustaz. Mengenai yang terakhir, itu kan Hmm. kayak mungkin di remaja akil balik juga mulai banyak yang ngerasa insecure dan akhirnya tidak bersyukur. Namun itu kan dapat menjadi penyakit yang dimana Allah bisa menambahkan penyakit itu. Ya. Namun adakah cara untuk itu dihilangkan gitu dan bagaimana biar kita menghindari Allah untuk tidak menambah penyakit itu biar mampu bersyukur lagi dan tenang gitu. Atau gimana, Ustaz? Betul Ustaz, monggo Ustaz. Waduh, dipentokin ke saya dulu nih. Siap. Baik, kita lihat ayatnya ya, bahwa ayat itu sebentar. Itu di bawah ayat Al-Baqarah Ustaz. yukhadi'unallahu alladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum fi qulubihim maradun 10 ya. Iya, Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu Iya, Al-Baqarah 10. maradah wa lahum adzabun adim bima kanu yaksibun. Jadi ini kan bicara tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir. Tapi kita bicara tentang anak-anak yang tadi antara akil dan baliknya belum seimbang sehingga ditambahkan penyakitnya tadi tidak langsung serta-merta. Itu bagian yang hanya untuk orang-orang kafir saja. Artinya gini, kalau kemudian kita apa istilahnya kalau di ISQ itu pakai pakai analogi ada gelas dikasih kecap, dikasih saus, dikasih yodium, dikasih apa segala macam, jadi hitam pekat kelam apa segala macam, terus diguyur pakai air putih, Iya. guyur air putih terus gitu sampai terkuras semua kotoran itu sampai akhirnya putih lagi. Artinya tidak hanya berzikir, tetapi pemahaman tentang bagaimana Allah ber eh, apa namanya eh, memberikan jabarnya dalam kehidupan kita, memberikan aziznya dalam kehidupan kita. Bagaimana bahwa Allah mendesain eh, tidak hanya Allah SWT memberikan penyakit itu, kecuali Dia sendiri yang memulainya. Iya. Artinya kalau kita pretelin dari ayat 6-nya gitu, innalladzina kafaru sawa'un alaihim, kalau dia mau mendengar ayat, kalau dia apa namanya mau masuk ke satu ayat sebelumnya, ulaika ala hudam mir rabbihim walaikumul muflihun, mereka dapat petunjuk, dia ambil petunjuk itu. Jadi ketika ada pilihan, kemarin saya ngobrol, mohon izin, di 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 majelis yang kemarin atau yang hari Selasa saya lupa. Tapi saya bilang begini, kita bikin daily activity. Kalau nggak salah kemarin deh sama Azla ya. Eh, bikin daily activity. Bangun jam berapa? Jam 3. Oke, jam 3 tulis ngapain sampai jam 4. Jam 4 ngapain sampai jam 5. Jam 5 ngapain terus gitu. Sehingga kita bisa melakukan penakaran bahwa oh ternyata setelah sekian lama itu waktu kita tidak ada yang buat Allah.
Nggak ada yang buat bapak, nggak ada yang buat ibu, nggak ada yang buat tetangga, nggak ada yang buat anak, nggak ada yang buat kakak, nggak ada yang buat itu. Sehingga kita kita bisa ngukur, menakar dari situ. Oh, ternyata buat pengembangan pribadi kita nggak baca buku. Oh, ternyata untuk amal jariah kita belum sedekah. Itu kita bisa ngukur dari situ gitu. Asal asal kita mau cari apa namanya. Kalau di kami namanya mutabaah ya. Ya. Mutaba'ah yaumiyah. Itu sehingga semua pakai checklist-checklist yang sederhana gitu. Oli kalau mau ini boleh ke aku, nanti aku bikinin tuh. Aku nanti siap jadi mentor tuh, Oli. Siap udah. Dan itu bisa dipakai di kelas, sehingga anak-anak didikanmu itu nanti bisa memahami bahwa oh iya ya, kita harus punya spot terhadap diri kita sendiri dalam dalam skala yang sederhana, sehingga dalam sehari itu kalau bahasa bahasa Al-Qur'annya eh, Allah menciptakan jin dan manusianya untuk beribadah, maka 24 jam itu memang harus diisi dengan konten ibadah, sehingga Allah akan mengguyur kita dengan yang air putih di balik kecap dan saus yang iodium itu tadi gitu. Kurang lebih begitu sih. Tambahin, Ya, Set. Betul? jadi tadi memang yang sampaikan Ustaz. Jadi hari ini memang bukan pada bukan akil itu bukan hanya tentang dia mau berpikir atau tidak, tapi bagaimana cara dia berpikir. Apa yang dikatakan Mbak Oli tadi terkait bahwa sehari ini insecure segala macam itu kan tentang cara berpikir. Insecure itu lebih banyak ketika cara berpikirnya munculnya adalah ranah-ranah emosi yang dimunculkan. Dan ini ada dua, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau misalkan ada luka pengasuhan gimana? Karena ini terkait luka pengasuhan nanti kan sebenarnya, luka pengasuhan. Saya bilang, luka pengasuhan itu kadang-kadang orang tua, ya nanti dalam konteks orang tua akan jadi sibuk dengan bagaimana dia mengembalikan. Tapi saya bilang hari ini kita sebagai pribadi dewasa itu kita yang memilih loh. Kita gini kan, kita itu mau mau hidup kita sering kali saya bilang kan seperti kursi goyang. Kalau orang dulu kursi goyang itu kan kesannya itu kayak udah pergi kemana-mana, udah goyang, goyang, goyang. Padahal Pada tetap tempat aja di aja. situ, tetap aja di situ gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Makanya ini tentang pilihan-pilihan. Dan saya selalu bilang bahwa selalu ada pilihan keempat, ketiga dari dua pilihan. Jadi ketika ada tiga pilihan, saya ngelihat ini ada pertigaan. Saya bilang ini ada pertigaan, pertigaan jalan pertigaan. Di pertigaan itu ada berapa banyak jalan? Ada berapa banyak pilihan ketika kita melihat pertigaan? Kita selalu mengatakan cuma ada dua. Kalau nggak kanan ya ke kiri. Ya enggak, ada yang ketiga dan keempat. Kalau kita mau membuka di mana? Kita bisa balik lagi karena jalannya ternyata keliru. Atau kita mau diam aja di situ. Tapi ingat bahwa semua pilihan itu akhirnya ada konsekuensi. Nah, sering akhirnya yang jadi masalah kalau kita itu tidak siap untuk mengambil konsekuensi. Tidak siap memilih itu karena tidak siap konsekuensinya. Kenapa? Karena banyak faktor. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini menjadikan kita hari ini, nah, ya, bagaimana bisa mendidik cara berpikir kita. Tadi journaling yang tadi Ustadz Dodi sampaikan itu bagian dari journaling itu kan. Bagaimana kita membuat jurnal-jurnal, bagaimana kita membuat tata kelola kehidupan kita selama 24 hours gitu. Nah, ini menjadikan kita akhirnya oke, kalau begini jadinya begini. Kalau ini agak telat, nanti kalau saya pulang agak telat, nanti pasti pengaruhnya begini-begini deh. Nah, ininya begini deh, ininya begini deh. Nah, saya mengambil langkah ini agar begini. Nah, ketika semuanya ini yang sebenarnya gini, ketidakpastian menjadi resiko. Ketidakpastian itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Resiko itu bisa diukur. Nah, cara berpikir otak kita itu begitu. Walaupun nanti, nah ini nanti bab keimanan tuh uniknya di situ, bungkus dengan tawakal. Nah ini yang, itu tuh indahnya tuh di situ. Jadi bagaimana ketidakpastian dikuantifikasi menjadi resiko, sudah itu tawakal. Oh indah banget itu. Begitu. Ini dari umum Set. Iya. Kalau ada seorang laki-laki ketika SMP ayahnya meninggalkan dia karena menikah lagi dan tinggal di kota lain. Sehingga anaknya membenci ayahnya. Dia tidak percaya lagi pada ayahnya. Ketika anak tersebut lulus SMA, ayahnya ngajak untuk tinggal bersama. Anaknya nggak mau. Gimana cara menyembuhkan luka si anak? Ya, pertama gini ya. Ya, satu bahwa ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi ya. Bagaimanapun kita tidak bisa bahwa kejadian memang ada kejadian ini. Nah, yang paling penting adalah apakah bagaimana yang menyembuhkan luka?
Pertama adalah anak ini kalau dalam obrolan tadi ya, nah ini tadi anak ini luka itu karena dia mendapatkan perlakuan atau dia mendapatkan cerita. Dapatnya versi bapak atau versi ibu Ya, nih? ini yang seringkali mohon maaf sekali lagi, seringkali lukanya itu bukan karena perlakuannya, tapi karena ceritanya. Mm. Ada behind the Bapakmu scene-nya. itu, lihat itu Nah, bapakmu itu, gini gitu. Hancur kita udah. gini, kita susah segini gara-gara bapakmu pergi. Hmm. Nah, sering seringkali seringkali itu yang terjadi itu. Seringkali itu yang terjadi. Jadi seringkali eh, ini yang ya jadi maka saya bilang ini yang pertama. Jadi yang kedua bagaimana menyembuhkannya nih? Ini harus imbang dulu. Ini loh, ada cerita, ada masalah-masalah disampaikan, apalagi ada anak SMA. Dan juga tadi prosesnya ini kan panjang. Ini bukan nggak bisa kalau dalam bahasa bahasa orang dulu itu kemarau setahun dihapus dengan hujan sehari nggak bisa Ya. juga. Jadi ketika ada proses orang tua dan di sini ketika orang tua salah jangan lupa orang tua minta maaf dan minta maaf itu juga jangan pakai alasan. Jadi dulu itu kenapa ayah ninggalin kamu karena begini-begini udah yang jelas sudah ninggalin juga udah gitu. Makanya ada proses banyak di sini. Nah, kemudian ini yang perlu diinikan ya. Jadi dia benci itu juga salah satu ya wajar juga saya bilang. Dan untuk mengembalikannya apakah bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun panjang. Ya. Panjang dan itu perlu proses yang terintegrasi karena hari ini juga gitu. Akhirnya karena dia ingin minta maaf, anaknya jadi diujo. Diujo tahu diujo? Ya. Dikasih semuanya. Ya. Apapun keinginannya dikasih, apapun permintaannya dikasih, apapun itu dikasih. Nggak bisa juga. Jadi Ya. tetap akhirnya ada proses minta maaf, tapi proses pendidikan tetap berjalan. Begitu. Kebayang di aneh Ustaz, kalau berandai-andai ya. Ya, Artinya kalau kemudian eh, si ibu punya hati besar seperti Ibunda Hajar gitu ya, ya, selalu berusaha bahwa anak ini harus dibesarkan dengan keluar biasaan yang datang dari Allah. ya, Seperti apapun bapaknya, maka saya bertanggung jawab atas anak ini ya. untuk bisa membuat dia menjadi, dalam bahasan kita, akil balik dengan seimbang. Itu bisa saja kan seorang ibu berjuang seperti Ibunda Hajar yang tanpa kehadiran ayah atau diberikan satu apa istilahnya, eh, edifikasi, apa ya, edifikasi itu apa? Pokoknya bapakmu itu sebetulnya begitu tuh karena gini, misalnya gini, kalau tadi nikah lagi Sebentar, saya gitu. ada tamu sebentar. Oh, Saya monggo, monggo, mau Sat. pamit dulu sebentar. Monggo, Sat. Ketika misalnya apa eh, sampai kepada kita konsep tentang poligami itu adalah bagian yang indah di dalam syariat Islam yang Allah SWT menetapkan takdirnya untuk keluarga kita. Sehingga kita bisa menerima itu sebagai ketetapan yang datang dari Allah SWT. Betapa istimewanya kita dipilih oleh Allah SWT untuk menjalankan itu. Mari kita tuntaskan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam. Bukan merasa bahwa kita jadi korban. Kalau dari versi saya sih begitu ya, kurang lebih ya. Ini Ustaz Khalis mohon izin, aneh 6:30 nih mesti bersiap untuk kelas yang baru karena ada persiapan mau ke Bintaro juga ini. Jadi alafu nih, aneh mesti undur diri. Mungkin sebentar lagi Ustaz Ruli akan gabung sama kita. Aneh minta izin. Baik, barakallah, jazakallah Baik, khairan. barakallah. Ustaz Dodi yang sudah menemani ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memberi keberkahan dan juga Ya Rabbi. kesehatan untuk guru kita. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, masih ada Ustaz Ruli ya, Abah Ruli yang menemani kita. Mungkin juga tidak sampai jam 7 ya. Kita akan mungkin sekitar ada waktu sekitar 5 menitan lah ya. Mungkin sampai jam 6:30 kita sama-sama sharing tentang bagaimana mempersiapkan anak kita memasuki akil balik ini, dan terutama karena balik tadi disebutkan oleh Ustaz Duli itu adalah sebuah hal yang fitrah dan memang biologis gitu ya.
dikasih makan aja anak-anak kita akan balik gitu ya. Kalau pengalaman anak saya ketika saat ini menjelang balik ini memang senantiasa yang sudah saya tanamkan itu adalah ketika kamu balik, maka kamu sudah punya dua catatan amal baik dan buruk, dan itu adalah hal yang sangat penting kalau saya ya menyiapkan anak kita ketika balik ini, dia punya satu kesadaran bahwa dia sudah taklif ya, sudah punya mukallaf, sudah jadi orang yang eh, punya tanggung jawab terhadap amalnya. Dan ini ada catatan. Saya sudah sering menyampaikan, nanti kamu kalau sudah balik ini, kamu akan ada catatan amal, dan setiap perbuatan buruk kamu akan dicatat, dan juga perbuatan baik akan dicatat oleh malaikat. Dan ini yang sangat penting kalau saya selalu berkali-kali menyampaikan ke anak saya yang menjelang balik ini, Ustaz ya. Karena anak-anak saya itu sering nanya, ayah, aku udah balik belum ya? Karena katanya begini, kalau saya kan belum mimpi katanya. Terus karena saya kasih bekal juga buku set, buku Ya, tentang ciri-ciri orang balik, dan salah satunya kan dibaca mungkin sama dia ya, tentang suara. Suaranya udah berubah. Dia selalu bertanya berkali-kali, ayah suara saya udah berubah belum? Jadi ya, cuman saya yang paling penting itu adalah selain memang ciri-ciri biologis tadi, ya. adalah menyampaikan kesadaran tentang catatan amal ya, yang baik buruk ini akan Allah catatan, dan ini sebuah persiapan untuk anak kita jadi mawas diri gitu Ustaz. Ya. Ya, jadi mohon maaf tadi kemarin ada tamu di rumah dan baru mau pulang lagi ke kotanya. Jadi sempat mau pamit dulu. Jadi eh, tadi ya yang Ustadz Holis sampaikan tadi bahwa anak Ustadz Holis itu berarti kan dia sudah menunggu. Bagaimana hari ini anak-anak kita mau menunggu masa akil balik karena apa? Dia kayak mau merayakan, dalam tanda kutip merayakan bahwa aku itu sekarang sudah mendapatkan apa namanya tanggung jawab. Aku sudah jadi laki-laki dewasa. Aku jadi menjadi perempuan dewasa. Jadi ini yang kita perlu dukung. Jadi jangan jadikan anak-anak kita itu anak-anak terus. Jadi lucu-lucuan terus gitu kan. Bagaimana anak-anak kita semuanya tadi ya. Mohon maaf kalau tadi apa namanya? Ada yang nanti kalau Umu Azla nanti terkait dengan ini nanti bisa japri aja ya. Obrolannya bisa dijapri aja nanti lebih detailnya. Tapi kembali lagi kalau kembali yang tadi bagaimana akhirnya anak-anak kita hari ini mereka tuh punya punya apa namanya? Punya oh Alhamdulillah aku sudah balik, aku sudah bisa menjadi pribadi yang sekarang punya tanggung jawab. Bagaimana hari ini itu bisa terlaksanakan? Jadi tadi bukan berarti ketika anak dewasa itu tidak bisa bercanda, dia tidak bisa apa namanya, dia eh, tidak bisa riang, tidak, tapi dia tetap dengan segala macam keriangan-keriangannya, dengan segala macam apa yang terjadi pada dirinya, Hmm. nanti dia tetap akhirnya menjadi pribadi yang akhirnya tadi, oke, aku memilih jalanku. Aku memilih jalanku. Itu tuh indah kali Masya Allah, tabarakallah. Dan tapi anak saya belum begitu, nggak apa-apa. Anak saya belum begitu, nggak apa-apa. Mungkin ada sisi-sisi yang mungkin belum selesai, ya kita selesaikan. Uang manusia itu nggak ada yang selesai kok. Semuanya tetap berjalan. Makanya kalau dibilang, kalau sudah selesai dengan dirinya, nggak ada yang sudah selesai dengan dirinya. Karena kita selalu dipergilirkan kan. Sakit, Iya. sedih, sakit, sembuh, senang, sedih. Oh, terus aja kok. Namanya siklus hidup itu kan emang masalah dari satu masalah ke masalah lain kan. Siklus hidup itu Iya. kan itu satu holis. Iya. Masalah, 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 masalah. Dan Tapi itu untuk pendewasaan ya. Kalau kata Allah, masalah itu menjadikan Allah itu menguji hambanya agar hamba itu bersih nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. harus bersyukur dengan masalah sebenarnya ya. Betul, walaupun tapi nggak usah cari-cari masalah gitu. Jadi Udah masalah. mentang-mentang gitu nanti nyari-nyari masalah. Oh, jangan, masalah nggak usah dicari, tapi masalah itu pasti hadir gitu. Jadi kalau saya tadi menangkap momentum Iya, balik ini, memang akil balik ini harus dirayakan dalam artian jangan juga anak-anak itu jadi takut Sir ya. betul. Nah, jadi dari kata takut dan ya dan apalagi ini sangat abstrak kan, Zat? Ini Hmm. abstrak sekali. Tadi terkait dengan catatan amal itu kan abstrak, nggak kelihatan. Hmm. Nah, makanya saya bilang, dan ngomong catatan amal abstrak ini berarti memang hal-hal abstrak. Emosi itu kan abstrak. Hmm. Emang kita bisa lihat marah itu kayak gimana bentuknya? Emang kita bisa lihat yang namanya takut itu bentuknya kayak gimana? Kan nggak bisa. Yang kita bisa tahu hanya marah itu kayak begini. Ini kayak begini. Dan sama dengan kita kalau ngomong, nah malaikat itu ada di kanan kiri kita, nah itu nyatet. Nah. Itu kan abstrak sekali, nggak kelihatan. Bagaimana dia menerima konsep-konsep abstrak, abstrak ini berarti itu di usia-usia bawah itu, di usia-usia bawah itu kan harus disiapin.
bagaimana bahwa Allah itu Tuhan kita, bagaimana Allah itu nantinya apa namanya, Allah melihat semua amal-amal kita, itu kan harus dikonsep dari awal, dari bahkan ini dari 0 tahun sebelum sebelum konsep berpikirnya berjalan. Hmm. Dan jangan akhirnya jangan tadi, nah hati-hati loh kalau udah balik kamu banyak dosa, bisa dosa, ya jangan ini bahwa dosa iya tapi pahala kan banyak, lebih banyak gitu, rahmat Allah itu lebih banyak daripada murkanya Allah gitu loh. Berarti apa, jangan lupa juga, jangan akhirnya yang dimunculkan ketakutannya, tapi apa, bahwa Allah itu akan kamu dengan kebaikan-kebaikan kamu, Allah akan berikan banyak pahala, keberkahan. Nah, berarti apa? Hati-hati di sini. Jangan hanya juga nakut-nakutin anaknya, tapi juga kasih kabar gembiranya. Jangan kabar penuh dengan ketakutan, itu bahaya. Nanti akhirnya anaknya jadi penuh dengan ketakutan, anaknya insecure juga akhirnya. Ya Allah, mendingan saya kecil aja deh gitu kan. Ya jangan begitu juga gitu. Kalau respon anak saya yang perempuan saat itu berbeda, malah ketika balik itu dia nangis gitu. Sampai sekarang saya belum mengkonfirmasi kenapa nangisnya gitu ya. Ya, tadi nangis itu harus nangis bahagia, nangis takut, nangis senang itu kan beda-beda. Ini respon apa ini nih? Maksud saya tadi hal-hal yang kayak gitu perlu diinikan. Kenapa waktu itu nangis tuh kenapa? Apakah sedih? Jadi nggak jadi anak-anak lagi, ya kan? Ataukah senang karena alhamdulillah sudah bisa ini? Atau dia sendiri tuh pada waktu itu dia nggak tahu. Ustaz. Kadang-kadang juga banyak anak yang tidak tahu. Aku tuh pokoknya pengen nangis aja. Ya, Teh Nadia bilang kan, saya dulu nangis karena bingung, ini kenapa? Kan sama juga kejadian di sekolah saya, nangis. Karena bingung, ini kenapa tiba-tiba begini gitu kan. Nah, ini ya sangat mungkin saja, sangat bisa saja ini. Sangat bisa apa namanya, kayak gitu-gitu, bingung itu sangat wajar. Tinggal nanti bagaimana proses-proses obrol itu nanti memaknai. Jadi memang saya bilang tadi, proses akil itu nanti bukan pada bagaimana dia belajarnya, tapi bagaimana dia memaknainya di situ. Dan proses akil ini nggak boleh berhenti Ustaz ya. Terus proses akil itu akan terus berkembang Sepanjang jalan. sepanjang jalan kita. Sepanjang jalan. Cuma dimulai dari, kan gini, Sat, memilih itu kan nggak sesederhana itu kan. Iya. Kan kadang-kadang gini, nemu duit 10.000, itu duit orang, gitu kan. 100.000, ini mah duit orang. Coba tapi kalau nemunya 1 miliar, waduh, kan gitu kan. Saya bilang tadi, itu kan cara berpikir, itu kan ujiannya di situ. Ujian cara berpikir itu tidak hanya sekedar ini, lampu merah baru juga lampu merah, nggak apa-apa lah. Ya kan? Kan seringkali kayak gitu kan. Sesederhana itu loh saya bilang lampu kuning, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Udah lampu merah tapi tetap aja nerobos. Lampu merah doang. Ya, iya kecil kelihatannya tapi bahwa ini adalah bagian dari proses berpikir gitu. Baik. Silakan Teh Nadia nih. Masih ada satu pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan kalau dulu ya saya SD perasaan masih polos gitu. Nah sekarang anak saya baru 4 tahun nih. Tapi pertanyaannya kan udah beda, udah kritis karena pengaruh media dan sebagainya gitu ya. Pertanyaan misalnya kenapa kita bisa lahir gitu. Ya gitu-gitulah. Gimana caranya menghadapi perbedaan-perbedaan itu ketika kita waktu dulu dan sekarang gitu. Mumpung masih 4 tahun. Makasih Ustadz. Oke. Ya, jadi anak-anak itu yang paling penting itu yang dibutuhkan adalah respon dari pertanyaan. Ya kan? Bukan konten pertanyaannya. Bukan konten jawabannya. Di awal anak-anak itu yang dibutuhkan itu misalkan, aku bisa lahir gimana sih? Ya kan? Nah, hati-hati juga dengan ketika mengekspos bahwa lahir itu sakit banget ya Kak, makanya kamu tuh nggak boleh bantah ibu. Nah, ini jadi masalah nih, saya bilang jadi masalah. Akhirnya apa? Kesannya adalah ibunya nggak mau di ini kan, tapi jadi dalam tanda kutip menjual kesakitannya untuk biar anaknya, dulu itu kamu itu di dalam kandungan bunda 9 bulan dan bunda itu lemah banget, sakit, kamu tuh dibawa-bawa kemana-mana. Itu bukan pertanyaannya, nggak begono, pertanyaan cuma aku dulu itu gimana sih lahirnya. Nah, jadi kalau itu ya diceritakan aja prosesnya apa adanya. Waktu itu bunda, waktu mau lahir itu kak, nanti tuh begini, waktu mau lahir itu nanti kayak rasa ada mules gitu, kemudian memang sakit, terus nanti kita ke dokter, sama dokter dibantu, udah sama di situ aja selesai.
Mereka tuh kan nggak ingin detailnya kayak gimana kan, tapi kadang-kadang kita itu mendramatisirnya luar biasa. Bukan mendramatisir, memang sakit ya iya sih. Wong saya jadi korban kok jadi cakaran-cakaran gitu ya. Waktu itu Satalis waktu nungguin kayak gitu juga. Gitu kan. Nah, tapi maksud saya Mbak, jangan akhirnya fokusnya pada rasanya. Tapi fokusnya pada pertanyaannya apa? Oke, aku dulu gimana sih lahir, Bun? Ya udah, Bunda dulu hamil 9 bulan. Setelah hamil, waktu itu udah mau lahir, nanti dokter itu gini, Kak. Jadi sama dokter ditanya, nanti gini gini gini. Nah, waktu udah mau lahir, kita ke rumah sakit deh, nanti dibantu sama dokternya, sama ibu, sama perawat. Nah, disitulah nanti dia melihat, oh ternyata dokter sama perawat itu punya punya ini untuk membantu orang lahiran lah, sama kayak gitu kan. Akhirnya, oh ini. Terus kalau itu, Bun, emang kalau hamil, kalau mau lahiran sakit, Bun? Ya iya sakit. Kenapa? Ya karena begini-begini. Tapi juga jangan akhirnya, Bunda itu sangat sakit, wah, sampai dramatis. Kenapa? Akhirnya ada beberapa anak yang saya nggak mau hamil. Kenapa? Sakit. Dia mengatakan saya itu nggak mau kenapa sakit. Kenapa? Dulu itu dia ternyata mendapatkan stimulan cerita yang sangat dramatis dari figur figur pengasuhnya. Kemudian itu yang dikenang sama dia. Akhirnya Pak, oke saya nggak mau hamil karena saya nggak mau sakit. Saya nggak mau apa namanya, nggak mau menyakiti. Bahkan ada anak laki-laki itu bilang saya tidak mau istri saya hamil. Kenapa saya nggak mau menyakiti istri saya? Bilang lo gini konsepnya. Ketika saya gali-gali-gali ternyata tadi karena dia takut dengan proses kesakitan itu. Nah, hal-hal ini yang menurut saya penting ya. Jadi posisinya bukan pada kontennya tidak harus 100% ya, tapi pada bagaimana meresponnya. Bahwa ketika dia bertanya, dia direspon. Dan akhirnya ketika anak-anak yang mendapatkan perhatian-perhatian penuh seperti ini, ketika dia besar, dia tidak tantrum. Dia tidak banyak tantrum. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan perhatian. Itu, gitu ya, Teh Nadia ya. Menarik nih. Iya Ustadz, jadi kalau misalnya kita cerita itu nggak boleh nakut-nakutin gitu ya, Nggak meskipun boleh. kenyataan gitu. Nah terus Iya. misalnya nih dia nanya, kalau ada jin kayak gimana sih, kok nggak kelihatan, kok kita nggak tahu, tapi kok kalau misalnya lagi marah kok kita kepengaruh kayak gitu-gitu tuh, kita harus Nah, gimana ya Ustadz? Oke, oke. Dalam batas itu gitu biar dia nggak takut. Ya, jadi gini, pastikan bahwa Kak memang manusia dengan jin itu berbeda, berbeda apa namanya, berbeda. Memang kita punya tempat hidup sendiri, jin punya tempat hidup sendiri, ya gitu kan. Bahwa, nah tapi jangan akhirnya jangan yang jadi masalah itu hari ini konsep jin yang dimusuhkan adalah jin yang ngeri-ngeri gitu loh. Jinnya yang kayak apa namanya, yang bertaring, berdarah-darah, wewe gombel dan sebagainya macam. Itu yang menjadi menakutkan tuh di situ sebenarnya kan. Yang menjadi ketakutan itu karena visualisasi jin yang menurut yang sangat mengerikan itu kan. Padahal kan emang kata jinnya, gua nggak semengerikan itu loh gitu, asli bentuk gue kata dia gitu sebenarnya gitu kan. Karena kitanya yang apa namanya, kitanya yang ini jadi begitu. Makanya paling penting adalah sekarang bahwa tidak dan tidak tidak untuk anak-anak tidak perlu juga langsung di ini, hati-hati hati. Jin itu kan sering mohon maaf ya jadi tempat untuk nakut-nakutin anak. Misalkan gini, eh, emang jin ada Bun ada, ya kayak gini. Tapi juga ada yang ya, ada hewan yang tidak kelihatan. Kayak hewan aja, hewan kayak misalnya kuman-kuman itu kan nggak kelihatan oleh mata kita gitu kan. Nah, jadi kalau orang Jawa bilang ada tengu, tahu tengu? Tengu itu kalau bikin gatel gitu ya. Kalau dulu itu di ini nanti gatel gitu, tengu itu namanya. Itu kan nggak kelihatan, kecil banget hewannya gitu kan. Nah, jadi kita memang konsep jin ini, nanti kalau kita bahas tentang konsep jin, yang bahwa ada apa namanya, ada makhluk-makhluk lain di luar kita. Tapi jangan akhirnya ditakut-takuti. Yang jadi masalah takut. Dan kalau kita ditakut-takuti, akhirnya apa? Izah kita sebagai manusia, sebagai izah. Keutamaan manusia lebih utama daripada jin kan? Itu juga jangan sampai kehilangan akhirnya apa takut pada jin. Kenapa takut pada jin? Karena kita itu menganggap jin itu sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Padahal kata jin itu nggak, gue itu nggak sejelek itu, nggak sejelek yang di TV loh, nggak jelek di layar lebar loh. Layar lebar itu kan jin itu jelek-jelek banget ya, mohon maaf ya. Dan itu hanya jin di Indonesia, tapi jin luar negeri itu enggak ya. Kenapa jin luar negeri itu enggak? Saya bilang di sisi lain, mohon maaf, jin dulu kalau dulu film zaman kecil kita Casper tahu nggak Casper? Iya. Hantu yang lucu gitu kan, jinnya lucu loh.
gitu. Kenapa kita hari ini jadi anak-anak jadi ini? Karena kita prosesnya menakut-nakuti gitu. Mohon maaf. Baik, mudah-mudahan jelas ya Bunda Nadia dan juga yang lainnya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk proses ya menjadi akil balik ini untuk anak-anak kita. Dan ini sebuah pelajaran ya. Mungkin yang sudah lewat, anak yang sudah pada gede kan juga nanti insya Allah punya cucu juga ya. Kayak Bunda Darmi punya cucu. Nah ini juga mempersiapkan anak-anak kita untuk tadi bisa merespon. Karena yang tadi yang disampaikan oleh Abah Ruli, yang paling penting itu bukan pertanyaan, tapi bagaimana kita merespon apa yang ditanyakan oleh anak kita. Dan jangan sampai anak kita memiliki citra yang negatif terhadap kehidupan ini ya. Mungkin dari tadi soal jin, soal kelahiran dan lain sebagainya. Ya. Jadikanlah hidup ini menjadi sebuah momentum untuk eh, merayakan dengan penuh keriangan dan penuh dengan tanggung jawab saya juga ya. Ya. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang tua yang terbaik ya dengan mendidik anak-anak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Abah Ruli tadi Ustaz Dodi lebih dulu lab karena persiapan kelas gitu ya. Jadi eh, dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan di pagi ini, pagi yang Allah siapkan untuk kita untuk beramal soleh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.